Hai teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo, jaga semangatnya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas lanjutan dari topik penting dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, yaitu System Development Life Cycle atau SDLC, dengan fokus khusus pada tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi. Pertemuan kita sebelumnya sudah mengenalkan SDLC secara umum. Hari ini, kita akan fokus ke 3 tahapan penting setelah tahap analisis, yaitu tahapan desain sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Kita mulai dari tahap yang paling krusial sebelum pengkodean, yaitu tahap ketiga dalam SDLC. Tahap desain sistem. Tahapan ini penting banget karena menjadi jembatan antara perencanaan dan pengembangan. Kalau diibaratkan, tahap ini seperti membuat blueprint rumah sebelum membangunnya. Kalian sebagai calon programmer, arsitek sistem, atau analis bisnis harus bisa menuangkan kebutuhan pengguna ke dalam rancangan yang jelas dan sistematis. Nah, beberapa aktivitas utama dalam tahap desain ini antara lain: 1. Pemodelan sistem. Di sini, kita membuat gambaran menyeluruh tentang sistem yang akan dibangun. Misalnya, ketika kalian merancang sistem informasi untuk koperasi mahasiswa di Gorontalo, maka diagram alir data, Entity Relationship Diagram atau ERD, dan flowchart jadi hal yang wajib dibuat. 2. Desain aplikasi. Tahapan ini lebih teknis, menentukan struktur modul, arsitektur aplikasi, hingga alur logika program. Kalian yang suka ngoding, pasti bakal terlibat langsung dalam tahap ini. 3. Desain antarmuka atau user interface. Nah, ini penting banget terutama buat pengguna akhir. Mahasiswa yang akan menggunakan sistem, misalnya aplikasi monitoring keuangan organisasi kampus, tentu butuh tampilan yang user-friendly dan responsif. Desain UI yang baik bikin aplikasi kalian lebih mudah digunakan dan disukai. 4. Desain basis data. Ini tentang bagaimana data akan disimpan, diakses, dan diamankan. Basis data yang baik akan menjamin kelancaran transaksi, apalagi kalau aplikasinya digunakan secara real-time seperti sistem peminjaman alat lab TI. 5. Desain perangkat keras dan jaringan. Kalau sistem kalian berbasis web atau butuh banyak komputer yang terhubung, maka desain infrastruktur jaringan dan spesifikasi hardware juga perlu disusun. Contohnya, aplikasi presensi mahasiswa dengan RFID pasti butuh server, router, dan perangkat input khusus. 6. Deskripsi pengguna, siapa yang akan pakai sistem, mahasiswa, dosen, bagian administrasi, semua perlu dijelaskan agar sistem sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Ingat, sistem informasi terkomputerisasi terdiri dari 5 elemen utama: hardware, software, data, prosedur, dan manusia. Contohnya, kalau kalian bikin sistem informasi untuk UKM digital di Gorontalo, kalian harus memikirkan perangkat keras yang tersedia, aplikasi pendukungnya, bagaimana datanya dikelola, SOP penggunaan, serta siapa saja yang akan menggunakan sistem tersebut. 4. Tahap implementasi sistem. Oke, setelah tahap desain selesai, saatnya masuk ke tahap implementasi. Disinilah sistem yang sudah dirancang mulai dioperasikan secara nyata. Tapi sebelum sistem dijalankan, persiapan harus matang. Pertama, persiapkan perangkat keras, perangkat lunak, dan ruangan yang diperlukan. Jangan sampai kalian pasang sistem tanpa kesiapan infrastruktur, ibarat punya mobil tapi nggak punya garasi. Kedua, lakukan konversi sistem dari yang lama ke yang baru. Ini bisa jadi cukup kompleks, apalagi kalau sistem lama juga sudah berbasis komputer. Misalnya, konversi dari sistem absensi manual ke sistem digital berbasis fingerprint. Ketiga, lakukan pelatihan. Kalian harus pastikan semua pengguna paham cara menggunakan sistem, termasuk pihak yang tidak langsung menggunakan, misalnya bagian keuangan yang akan menerima laporan dari sistem baru. Jangan lupa, sosialisasi juga bagian penting. Keempat, lakukan testing penerimaan. Ini semacam uji coba sistem dalam kondisi nyata, untuk melihat apakah sistem bekerja sesuai harapan pengguna. Dalam proses peralihan, ada 4 pendekatan menurut Raymond McLeod. 1. Percontohan. Uji coba dulu sebagian kecil pengguna sebelum sistem benar-benar digunakan semua. 2. Serentak, langsung ganti sistem lama ke sistem baru. Ini cepat, tapi risikonya tinggi. 3. Bertahap,
Bagian demi bagian mulai beralih ke sistem baru, cocok buat organisasi besar atau sistem yang kompleks. 4. Paralel. Sistem lama tetap jalan, sambil sistem baru diuji. Kalau sudah stabil, baru sistem lama dihentikan. Ini aman pi makan banyak sumber daya. Tahap SDLC kelima, tahap pemeliharaan sistem. Setelah sistem diimplementasikan, bukan berarti tugas selesai. Justru, pemeliharaan jadi proses penting untuk memastikan sistem tetap berjalan optimal. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini. 1. Pemantauan pengoperasian. Kalian harus pantau apakah sistem berjalan sesuai harapan. Misalnya, sistem pembelian barang online UKM di Gorontalo, apakah traksi lancar, laporan muncul tepat waktu, dan tidak ada error. 2. Antisipasi gangguan kecil, bug pasti akan ada, maka penting untuk cepat tanggap dan segera melakukan debugging. 3. Penyempurnaan sistem. Seiring waktu, kebutuhan pengguna bisa berubah. Misalnya, pengguna ingin fitur baru atau tampilan aplikasi yang lebih modern. 4. Antisipasi faktor luar. Virus, serangan siber, atau kerusakan data bisa saja terjadi. Sistem kalian harus punya backup dan keamanan yang baik. 5. Proteksi data. Data mahasiswa, keuangan, atau informasi pribadi harus dijaga dengan enkripsi dan akses terbatas. Nah, teman-teman mahasiswa TI Universitas Negeri Gorontalo, itu tadi penjelasan tentang tahapan desain, implementasi, dan pemeliharaan dalam sistem development lifecycle. Tahapan-tahapan ini adalah fondasi penting dalam setiap pengembangan sistem informasi. Harapannya, setelah kalian paham tahap-tahap ini, kalian bisa lebih siap ketika merancang atau terlibat dalam proyek nyata, baik di organisasi kampus, UKM lokal, maupun di dunia kerja nanti. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya dari Gorontalo untuk Indonesia.